Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024. Yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Saudara-saudariku yang terkasih dalam kehidupan kita cenderung mencari pengakuan. Di mana kita diakui, kita akan merasa nyaman di sana. Dan kita selalu menghindari penyangkalan. Sebab di mana kita disangkal dan kapan kita disangkal, maka kita akan merasa pasti tidak nyaman. Dan ada kemarahan, emosi bila kita mengalami penyangkalan dalam segala hal, apapun itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajar para muridnya. Ia berkata, barang siapa mengakui aku di depan manusia, maka anak manusia akan mengakuinya di depan malaikat-malaikat Allah. Bisa kita bayangkan bila kita diakui di depan malaikat-malaikat Allah, artinya tidak ada lagi keraguan bahwa kita adalah orang-orang yang selamat. Dan sebaliknya, bila kita disangkal di depan malaikat-malaikat Allah, artinya kita pun tidak punya harapan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengajar para muridnya. Ajaran ini juga berlaku bagi kita agar kita berani mengakui Yesus dimanapun kita berada. Walaupun mungkin waktu kita mengakui Yesus, kita akan menghadapi penyangkalan dari saudara-saudari kita, penyikiran dari orang-orang sekitar kita. Tapi percayalah, karena itu semua tidak akan berpengaruh untuk kehidupan abadi. Yang berpengaruh adalah pengakuan anak manusia di depan para malaikat. Saat kita disingkirkan di dunia tapi diakui di depan para malaikat Allah, itulah kita mendapatkan kebahagiaan abadi. Dan Yesus juga berpesan dalam Injil hari ini, siapa yang menyangkal anak manusia, dosanya diampuni, tapi yang menyangkal Roh Kudus, dia akan berat. Saudara-saudari yang terkasih, ini satu pesan yang sangat sulit untuk kita pahami. Bagaimana sebenarnya menyangkal Roh Kudus ini? Bahkan dalam Injil lain dikatakan, dosanya tidak diampuni, tidak di dunia ini, juga tidak di surga. Di mana-mana tidak ada pengampun bagi orang yang menyangkal Roh Kudus. Ini yang sulit dipahami, yang mana itu menyangkal Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, saat Yesus naik ke surga, ia berpesan, ia akan mengutus Roh Kudus, Roh penghibur bagi kita. Inilah yang tidak boleh disangkal. Artinya Yesus sudah naik ke surga dan kita masih berjarah di dunia ini. Bagaimana kita mengimani kebenaran keselamatan yang telah diajarkan Yesus? Itu tidak dapat kita timba hanya dengan akal pemikiran kita. Kita harus juga bergantung kepada bimbingan Roh Kudus. Kita mengimani Yesus tidak dapat hanya dengan kajian-kajian studi. Tidak cukup. Seorang yang scholar, seorang sarjana akan dapat memahami Yesus bila ia berserah kepada Allah, berserah kepada bimbingan Roh Kudus, sehingga apa yang ia hasilkan dari hasil pemikirannya bukan sekedar hasil
dari kesarjanaannya, namun dari hasil pemikiran yang dijiwai oleh Roh Kudus. Saat kita menolak Roh Kudus, kita hanya akan mengandalkan logika berpikir kita. Kita akan cenderung kepada timbal balik, hukum alam. Hukum alam tidak mengenal kasih. Hukum alam tidak mengenal cinta. Tapi Roh Kudus mengajarkan kepada kita untuk bertindak sesuai dengan kasih yang diajarkan Kristus. Disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bila kita menolak Roh Kudus, kita tidak akan mendapat pengampunan. Sebab menolak Roh Kudus adalah menolak Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang akan menjiwai kita untuk kita berjalan dalam kehidupan yang benar. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita agar kita berpikir, berbuat, berkata dengan benar, dengan penuh kasih. Di luar Roh Kudus tidak ada kebenaran dan keselamatan. Di luar bimbingan Roh Kudus kita akan mendapatkan kesesatan. Nah, jika kita menolak Roh Kudus, artinya kita akan selalu mengandalkan daya pikir kita, kekuatan pribadi kita. Saat kita menolak Roh Kudus, kita akan menolak Bapa dan Putra. Saat kita menolak Roh Kudus, kita akan menjadi pribadi yang sombong dengan segala kemampuan kita. Semoga dengan renungan hari ini kita semakin diteguhkan dan kita semakin dapat dengan peka menerima bisikan Roh Kudus yang mengarahkan kita kepada Allah. Amin. Tuhan memberkati.